Perusahaan startup tahun ini banyak mengalami pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Bagaimana dengan prediksi kinerja perusahaan startup tahun depan? Berikut liputannya untuk Anda. Dihitung dari kuartal ke kuartal, jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK di perusahaan startup di seluruh dunia mencapai puncak tertinggi sejak pandemi COVID-19. Menurut data layoff.id, sepanjang kuartal 4 tahun 2022 berjalan hingga 15 Desember 2022, tercatat lebih dari 71.000 karyawan yang terkena dampak PHK di perusahaan startup. Angka ini melampaui puncak PHK startup tertinggi sebelumnya dengan jumlah lebih dari 60.000 karyawan pada kuartal 2 2020. Tren PHK startup melonjak signifikan di kuartal 2 tahun 2020 dan surut pada kuartal berikutnya. Sepanjang tahun 2021, tren PHK startup cenderung landai dan berangkat naik awal tahun 2022. Tahun 2022 terhitung 150.762 karyawan terkena dampak PHK dari 971 startup di seluruh dunia. Jumlah PHK startup mencapai puncak tertinggi November 2022 dengan total 51.489 orang. Menurut pengamat ekonomi Indef, Nailul Huda, beberapa strategi dilakukan startup untuk menjaga kinerjanya tahun ini. Salah satunya dengan mengubah arah kebijakan investasi. Saya ketahui yang saat ini tapi tengah melakukan perubahan arah kebijakan investasinya itu adalah kalau tingkat global itu Alibaba. Jadi Alibaba itu tengah mau menjual beberapa saham di kepemilikan ya di beberapa startup yang ternyata merugikan Alibaba gitu. Jadi kemungkinan besar si Alibaba ini yang saya takutkan ya sebenarnya adalah Alibaba itu juga menjual sahamnya di Goto gitu. Nah, ketika menjual sahamnya di Goto, otomatis sebenarnya dengan jumlah yang besar ya itu akan merugikan Goto dan investornya. 10 jajaran startup dengan jumlah karyawan terkena dampak PHK terbesar adalah Meta dengan lebih dari 11.000 karyawan. Disusul Amazon dengan 10.000 karyawan, CLTD 7.000 karyawan, hingga Twitter dengan 3.700 karyawan. Pakar e-commerce, ekosistem fintech dan digital sekaligus teknopreneur Agus Chandra mengatakan, hingga tahun 2023 prediksi gelombang PHK perusahaan startup masih akan berlangsung. Saya pastikan masih ada. Dan banyak, karena teknologi adalah masa depan, tergantung daripada teknologi itu menggantikan sesuatu yang manual kan. Ke depan itu pasti teknologi pasti, tapi akan munculan teknologi industri baru, ya, yang dulunya manual sekarang lebih sophisticated, lebih canggih lagi, tapi sesuatu yang baru. Nah, investor akan melihat ke arah situ, karena dunia ke depan itu pasti akan masuk ke teknologi semua. Berubah. Jadi ini bukan satu fenomena yang aneh, enggak. Ada beberapa alasan perusahaan startup akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya. Yang pertama adalah perubahan perilaku masyarakat. Ketika pandemi COVID-19, masyarakat cenderung enjoy, terutama karyawan dari perusahaan startup, untuk bekerja dari rumah. Dan ketika pandemi sudah landai, ini dirasa di luar ekspektasi para karyawannya. Kemudian yang kedua adalah permasalahan keuangan. Pendanaan dari perusahaan startup ini berdasarkan atau berasal dari model ventura asing. Ketika ada wacana resesi global, ini cukup mempengaruhi para investor untuk tak bertahan atau tidak di perusahaan startup. Kemudian yang ketiga, biasanya perusahaan startup, khususnya e-commerce, ini cukup menggunakan promo spesial. Contohnya adalah gratis ongkir untuk menarik konsumen, dan ini yang dirasa iklim tidak sehat dalam persaingan perusahaan startup. Perusahaan startup khususnya di Indonesia harus memiliki ekosistem untuk bisa bertahan dalam persaingan. Tim Liputan CNN Indonesia.